putaran CCTV yang real yang panjangnya itu kan akan diputarkan karena tadi kan keterbatasan waktu juga. Itu nanti ketika ada Iya. tim ahli digital forensik, itu baru saya bisa memberi kesimpulan terkait Iya, sebuah perkara. siapa yang mau menjelaskan tentang adanya CCTV itu Mile, ya kan? Iya Kalau betul. enggak dari ahlinya, ya nggak? Betul, betul Mister J. Ya, jadi gini teman-teman, jadi gini ya teman-teman ya. Meskipun itu barang bukti, meskipun itu alat bukti, meskipun itu berkaitan, tetapi juga harus dipertanyakan keabsahan barang tersebut menjadi alat bukti. Karena tidak semua barang, ya, tidak semua barang se seenaknya ke pengadilan, harus ada tata caranya, keabsahannya. Nah, ini masalahnya. Kalaulah ini menjadi pertanyaan dan perdebatan, ini juga wajar ya, begitu ya, nilai ya. Mister J betul. Ya termasuk Mile ini bertanya-tanya lah si Mile ini, lu kok begitu? Aku ya belum bisa ngambil kesimpulan. Karena apa? Cara memperoleh barang bukti, keabsahan alat bukti, saya juga tidak tahu, ya kan? Betul Ini Mister J. Kire Bima, oh Kire Bima, ya memang ini konten. Kenapa emangnya Kire Bima? Ada masalah buat lo? Aduh, Jadi Basar ini kira Bima. Ya, jadi, dia jadi dia pengikutnya nol ya. Nanti tenang aja, ada kok ini apa namanya, ada moderator. Pasti disikat sama moderator itu. Tenang aja. sidang Begitu, silakan kalau ditunda ya? ya, Ya Mister J karena saksi apa? ahli sidang ditunda ya karena saksi ahli dari Pak Tony itu atau terdakwa Ririn belum bisa dihadirkan ya, berhalangan hadir lah, kalau tidak salah. Oh, saya ini begini, saya itu memilih. Kita ini anggaplah saya tidak tahu ya, anggaplah saya tidak tahu, Mele tidak tahu, ya kan? Supaya tahu, mari kita menuju ke sumber informasi, oke? Oke, lanjut Mister J. Nah, begitu kawan-kawan. Izinkan saya untuk membacakan ini ya, kawan-kawan ya. Ya baca-baca Mister J, silakan. Ya, ini judulnya di sini adalah CCTV pembunuhan satu keluarga di Indramayu diputar di sidang. Ririn dan Prio terekam. Oke, saya bacakan ya. Indramayu, Kompas.com. Tragedi pembunuhan satu keluarga di Pauman, Kabupaten Indramayu mulai menemukan titik terang setelah jaksa penuntut umum membeberkan sejumlah bukti baru dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Indramayu Senin 25 Mei 2026. Salah satu bukti yang diungkap ialah rekaman CCTV dari 3 titik. Wah, dari 3 titik teman-teman. Di sekitar tempat kejadian perkara, yakni bengkel di samping toko korban, rumah di sebelah kanan TKP, dan area dekat tempat fotokopi. Selain rekaman CCTV, jaksa juga melampirkan palu yang diduga digunakan untuk membunuh para korban beserta video saat penemuannya. Oh, yang kemarin. Bukti forensik dari ponsel milik terdakwa turut diajukan dalam persidangan. Hah? Kok ada bukti forensik dari dari terdakwa ya? Barang bukti ini kami lampirkan menjadi barang bukti di persidangan hari ini, kata JPU. CCTV rekam pergerakan terdakwa. Wah, ini. Coba ini didengarkan ya, teman-teman ya, yang ini ya. Dalam persidangan, rekaman CCTV diputar melalui laptop di meja majelis hakim dan disaksikan hakim, jaksa, saksi, serta terdakwa Prio bersama kuasa hukumnya. Nah, ini ya. Jadi diputar melalui laptop di meja hakim. Nah, nanti tujuannya apa nanti ya?
Berdasarkan penjelasan saksi penyidik, penyidik berarti ya, penyidik dihadirkan ya. Rekaman dimulai pada Kamis 28 Agustus 2025 malam dan memperlihatkan aktivitas dua terdakwa, Ririn, Rifanto, dan Priyo, saat mendatangi rumah korban bersama Budi. Korban Budi kemudian terlihat berjalan menuju toko bersama Ririn, disusul Priyo yang mengendarai sepeda motor. Setelah beberapa jam, hanya ada 2 orang yang kembali. Nah, korban Budi kemudian terlihat berjalan menuju ke toko bersama Ririn, disusul Priyo. Berarti 3 orang tuh. Setelah beberapa jam, hanya ada 2 orang yang kembali. Kami yakini itu tersangka Ririn dan Priyo. Sedangkan korban Budi tidak ikut, kata saksi Prasetyo. Rekaman CCTV juga memperlihatkan kedua terdakwa sempat mengeluarkan mobil pickup pada malam itu. Wes meh ngomong apa iki? Penyidik menduga mobil tersebut hendak digunakan untuk memindahkan jenazah. Namun rencana itu urung dilakukan sehingga kendaraan kembali dimasukkan ke garasi. Ndak jadi. Keesokan malamnya, Jumat 29 Agustus 2025, mobil pickup kembali dikeluarkan dan berhenti di depan toko korban. Dugaan kami, yang dibawa di mobil pickup itu adalah korban Budi. Kuasa hukum sebut Ririn eksekutor utama. Kuasa hukum Priyo Ruslandi menilai rekaman CCTV menguatkan keterangan kliennya dalam sidang sebelumnya bahwa pelaku pembunuhan hanya 2 orang. Jadi, tadi tergambar jelas seperti yang disampaikan oleh terdakwa Priyo bahwa pelaku itu hanya 2 orang. Ia juga menyebut rekaman CCTV menjadi petunjuk bahwa Ririn merupakan pelaku utama pembunuhan tersebut, sedangkan Priyo hanya membantu. Menurut Ruslandi, Priyo membantah tuduhan Ririn yang sebelumnya menyebut dirinya ikut memukul korban. Kalau dari keterangan Priyo, dia tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan Ririn di pemeriksaan awal, seperti melakukan pemukulan kepada korban. Itu tidak diakui oleh Priyo. Ruslandi juga mengatakan Priyo membantah tuduhan menenggelamkan bayi korban ke dalam bak mandi. Semua tindakan kekerasan itu dilakukan oleh saudara Ririn, termasuk menenggelamkan bayi. Itu juga dibantah oleh Priyo bahwa yang menenggelamkan bayi itu adalah Ririn. 5 orang tewas. Kasus pembunuhan satu keluarga itu terjadi di rumah korban di Jalan Siliwangi nomor 52 Kelurahan Pauman, Indramayu, Kamis 28 Agustus 2025 malam. 5 korban tewas dalam peristiwa tersebut yakni Haji Sahroni 75 tahun, Budi 45 tahun, istrinya Awis 40 tahun, anak mereka RK 7 tahun dan Bazi B berusia 8 bulan. Jenazah para korban ditemukan pada Senin 1 September 2025. Setelah warga mencium bau busuk dari dalam rumah. Polisi kemudian menangkap Ririn dan Priyo di Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu pada Senin 8 September 2025.
Penyidik sebelumnya menyebut motif pembunuhan dipicu dendam terkait persoalan uang sewa mobil rental Rp750.000 yang tidak dikembalikan. Dalam perkembangannya, Ririn sempat menyebut 4 nama lain sebagai pelaku pembunuhan. Namun Priyo menyatakan nama-nama tersebut hanyalah karangan Ririn menjelang persidangan pertama. Oke, sudah saya bacakan semua, Mile. Bagaimana tangkapan Anda? Ya kalau menurut saya ya, pendapat pribadi, karena saya udah beberapa bulan, hampir sebulan inilah mengikuti kasus ini ya. Kok beda lagi tuh Ya, di berita itu, bahwa katanya tercium bau bangkai gitu kan. Kalau dari awal kan tidak dijelaskan. Kalau dari awal kan menurut kesaksian keluarganya tuh Pak Jul Helpi malah ya, di podcastnya Densu kalau tidak salah itu. Jadi Gensu ya. keluarganya Eis nelpon Eis nggak aktif, nelpon Budi nggak aktif. Dihubungin lah ke temennya itu, minta tolong. Ya, Tolong dicek ke rumahnya gitu kan. Akhirnya dicek lah sama si Pak Jul ya. Helpi juga kan. Ketika Mm-mm. dicek kosong, akhirnya didobrak kan kalau menurut pengakuan Pak Jul Helpi itu. Dicari nggak ada, Ya, pas ketika dilihat di belakang ada gundukan tanah gitu kan. Dikorek tanah tersebut, terlihatlah kaki almarhum Haji Pasyaroni gitu kan. Tidak ada tuh tercium bau bangkai dari dalam rumah kan, itu tidak ada di keterangan Pak Jul Helpi baik keluarga korban itu kan. Nah, ini dari mana lagi ya. nih ininya, maksudnya keterangan bisa tercium bangkai gitu, bau bangkai. Nah, kalau terkait Hmm. sewa menyewa mobil juga kan menurut saya sudah bisa tidak terbukti lah, bisa bisa saya katakan gitu ya. Karena dari awal ketika Pak Tony menelpon, katanya nelpon keluarganya itu atau ibu orang tuanya Ais lah atau kakaknya Ais itu kan, tidak ada tuh pernah Tunggu menyewakan dulu, tunggu mobil, dulu, tidak tunggu ada dulu. sewa menyewa mobil gitu. Tunggu dulu. Ini Lilis Kartika. Mile ini tidak melihat fakta. Emang kita semua tidak melihat fakta. Emang kamu melihat faktanya? Ini namanya mendengarkan, menganalisa. Jangan bilang tidak melihat fakta, nggak enak itu. Emang kau melihat? Semua ini tidak melihat. Berkokok. Ayo, memang semua tidak melihat ini. Ya, lanjut. Mile. Iya, iya. Kalau dari keterangan Pak Tony kan ketika menelpon keluarganya kan ditanyakan, pernah nggak Budi menyewakan mobil atau punya sewa mobil, rental mobil? Nggak ada, itu kan nggak pernah katanya. Dari situ kan Hmm. sudah satu poin dimiliki Pak Tony ya, berdasarkan keterangan Pak Tony ketika nelpon keluarganya korban. Nah, Mana berkokok? Ayo naik berkokok. Apakah kamu lihat lihat secara fakta? Ayo berkokok naik sini. Aku lihat langsung coba begitu coba. Kalau melihat fakta, fakta berarti melihat langsung. Janganlah bilang begitu sama orang. Orang lagi bicara dibilangin nggak melihat langsung. Memang kita semua ini tidak melihat langsung. Emangnya kamu melihat langsung? Naik sini kalau melihat langsung. Ceritakan apa yang kau lihat. Kamu melihat mayat kah? Melihat korban kah? Jangan tepeng-tepeng itu yang tidak masuk akal. Ini Jan ini melihat langsung, tapi mimpi. Loh, nggak apa-apa. Yang penting kan ada tulisannya langsung. Jadi teman-teman, kita ini sedang membahas apa yang ada di berita. Itu boleh. Yang tidak boleh itu membahas yang fakta itu malah nggak boleh. Ngono loh, lanjut. ya, jadi gitu Mbak Lilis. Sedikit sebentar, Mister. Saya juga agak ini nih. Nah, kita ini dari awal tuh kita hanya Jangan marah, menganalisa jangan gitu. marah. Enggak. Jangan marah, Ya, jangan marah. ya siap, siap, Mister. Jadi kami nih udah lama di Komal Mister Ji ini, kita berbicara aspek hukumnya karena di sini kan sering masuk praktisi hukum. Kita juga membahas dari keterangan-keterangan kuasa hukum korban, kuasa hukum keluarga korban, terdakwa. Itu
kita analisa dari sini, analisis gitu loh. Bukan, memang saya tidak melihat fakta. Beneran semua tidak melihat fakta di sini. Memang kamu tetangganya, memang kamu keluarganya, gitu loh. Jadi ini hanya Nah, bilang aja, menganalisa gitu loh. tanya, tanya, tanya. Memang kamu korbannya gitu. Jadi gitu, kita hanya menganalisa. Oke, saya lanjut Mister Z. Lanjut. Nah, kalau terkait kembali lagi CCTV yang diputar ini kan kita belum bisa berpendapat lebih jauh ya, karena kan harus ada juga di situ ahli digital forensik seperti kasus waktu itu Jessica itu ya, kopi apa, es kopi Vietnam itu kan, itu Cyanida. ada ahli digital forensik. Jadi frame ini ke menit ini bener nggak ini sisi apa itu tidak ada potongan atau tidak ada rekayasa, itu kan belum bisa kita belum bisa berkomentar lebih jauh gitu loh. Nanti ketika ada sudah ada kan, kalau tidak salah akan diputar penuh ya Mister Z. Saya juga sih dapat Oke. berita sekelibat bahwa waktu yang tidak memungkinkan nanti akan di persidangan berikutnya kalau tidak salah, atau entah kapan akan diputar lebih fullnya itu akan diputar kalau tidak salah. Jadi dari situ nanti ketika Oke. dihadirkan ahli digital forensik mungkin saya bisa beranggapan atau mengeluarkan pendapat lebih lebih dalam lagi gitu Mister Z. Ya. Coba milih, milih biar kita ini enak juga bicaranya. Coba milih, milih ya, milih sendiri yang absen teman-teman. Coba dari mana saja. Setelah ini kita bicarakan mengenai CCTV hari ini. Coba ditanyakan dulu teman-teman nih. Teman-teman dari Ya, mana aja teman-teman sebelum kita interaktif gitu ya. oke. Silakan. Ya. Ya teman-teman di typing ya, apa hadir dari mana saja, dari kota mana saja, biar kita interaktif lagi. Kalau ada yang mau naik juga silakan bisa request, nanti bisa dinaikkan oleh moderator. Oke, Indramayu, halo Indramayu. Jakarta Ya, Utara, disapa, Malang. disapa. Halo Papua. Wih, sampai ke Papua juga nih. Sulawesi Tenggara, Indramayu. Indramayu dekat Pauman, Bang Mansur ya. Bekasi. Singapura, sampai Singapura Mister Z. Wah, mantap Komal Mister Z Oh ini. ya? Iya, Oh, ya Singapura terus. menyapa. Malaysia, halo Malaysia. Bacakan semua, Ya, dibaca siap. semua, dibaca semua. Dari Bali, halo Bali, Punapi Gatre, Surabaya, NTT, Sofian Pekanbaru, Malang, Indramayu hadir, Gorontalo, Bogor Barat. Woi, Malaysia lagi Mister Z. Malang, Jakarta Pusat, Banjar, Lampung. Woi, Guangzhou, Cina ini. Pelan, yo, ayo Kota Bandung, baca terus dari mana aja. Kota Bandung, Sidoarjo, Batam, Jawa Timur, Indramayu Barat, Sukabumi, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Surabaya, Malang, Tangsel, Melbourne, Malaysia, Bogor, Jakarta Selatan, Galaksi Bekasi, Lamongan, Hong Kong memantau, Bandung. Wah, banyak ini Mister Z. Taiwan. Halo, selamat malam Taiwan. Kamboja, Jepang, Taiwan lagi, Kuala Lumpur. Sidoarjo hadir, Kerinci, Jambi, Semarang, Tangerang, Surabaya, Hong Kong, Jakarta Selatan, Palembang, Kalimantan, Palangkaraya, halo malam Palangkaraya, Jambi, Lumajang, Indramayu, Jambi Adonara, Purhami. Adonara itu mana? Kurang tahu Mister Sidoarjo. Wah, kebun teh ada nggak kebun teh? Bandung. Ada Bandung ada, Bogor ada tadi. Oh Bandung, oke. Oke, Kota ini Marangan, berarti kamu Subang. percaya kan bahwa ini Komal sudah sampai ke mancanegara kan? Percaya Mister Z, karena memang apa penonton Mister Z memang sangat interaktif juga, dan saya lihat algoritma semakin naik ya. Memang di room Mister Z bukan saya karena sering masuk ya. Ini dari aspek hukum pun dibedah di sini, karena ada Prof Emran, juga ada Bang Maksi Karepu juga kan selaku praktisi hukum. Jadi berbicara bahasa hukum lebih lebih jelas di sini gitu. Ya, oke. Oke, jadi Mile sudah percaya ya bahwa ini dihadiri dari berbagai negara ya, termasuk negara-negara Libya, ya, Arab Saudi,
Qatar, Riyadh, bahkan yang negara saya tidak tahu pun ada di sini, ya, Rusia, ya. Bahkan semalam tuh sudah mencapai 1,4, itu 1,5 teman-teman, ya. Siapa yang ngefans sama Prof Imran nih? Kan ini kalau ngefans sama Prof Imran silahkan dikirim, dikirim. Cus langsung cus Al Imran pasti ketemu itu. Oke, oke, oke. Kita lanjutkan dulu, Bang Mile, supaya kita tidak kemana-mana ya, Bang Mile ya. Dari negara Konoha. Konoha juga hadir nih. Jauh-jauh dari Konoha hadir. Konoha itu mana sih? Konoha itu mana? Negaranya Naruto itu. Oh, Naruto. Aduh, aduh. Aduh, saya belum pernah ke negara Konoha itu belum pernah. Halo Makassar, apa kareba Makassar? Duh, negara Makassar juga ada di sini. Oh, dari Kota Garangan. Kota Garangan ini setahu saya Taiwan lagi pasti. Garangan kan Taiwan ya kan? Negeri Bolokotono. Ada negeri Bolokotono juga. Wah, yes. Ada negeri Mokondo. Loh, Mokondo ada ini. Oke, teman-teman ya, kita bercanda lah ya, bercanda. Karena tidak lama lagi kan kita mau korban ya. Kurban. Kurban ya. Aku nggak kurban tahun ini. Aku nggak kurban tahun ini. Tahun yang lalu juga enggak. Tahun lalunya juga enggak. Karena saya juga sedang menjadi kurban, teman-teman. Oke. Nggak ada fans saya ya nggak apa-apa lah. Ini siapa yang ada yang ngefans sama saya nggak sih? Kayaknya nggak ada nih yang ngefans sama saya, Mile. Itu ada tadi Mbak Lydia Puspasari sama Mr. Sultan ini. Saya ngefans Ala Mr. itu yang Zul. itu mungkin yang, waduh, wah itu nggak ngefans. Tolong teman-teman, aku nggak mau ngefans, nggak mau defense sama laki-laki teman-teman. Maaf teman-teman ya, karena kalau aku defense sama laki-laki ini pikiranku jadi traveling. Aduh, gawat bleh. Oke teman-teman, kita mode serius ya. Mode serius nih, mode serius hari ini Siap, teman-teman. siap Mr. J. Eh, hari ini sidang dihadirkan saksi dari penyidik pemeriksa. Di pemeriksa itu menghadirkan CCTV, tapi CCTV-nya ada di dalam laptop. Nah, apakah itu CCTV? Harusnya kan harus digital forensik, harusnya ini apakah dilakukan atau tidak saya tidak tahu. Tetapi minimal dengan adanya CCTV itu hakim mendapatkan petunjuk. Apa petunjuk yang diperoleh oleh hakim, teman-teman? Tadi digambarkan di sini ya, tadi digambarkan bahwa di dalam CCTV itu terlihat Ririn dan Priyo. Hanya 2 orang itulah yang ada di TKP selain yang Budi ya. Orang luarnya itu hanya Ririn dan Priyo. Oke. Ririn dan Priyo datang, saya supaya nggak salah ya, saya sambil baca ya. Ririn dan Priyo mendatangi rumah Budi. Oke, pada malam itu tanggal 28 Agustus. Setelah datang, Budi keluar rumah. Nah, itu yang terekam CCTV. Budi keluar rumah, diikuti Ririn, Budi depan, Ririn belakang, itu menuju ke toko. Priyo di mana? Priyo naik motor. Naik motor. Mengikuti mereka. Oke. Oke, itu yang terlihat ya, terlintas. Tapi aktivitas pembantaiannya itu tidak dilihat ya. Oke. Di sini tertulis
setelah beberapa jam hanya 2 orang yang kembali dari ruko itu. Ki sopo meneh ki nggak pakai BH lah, ya Allah. Kembali dari ruko. Tapi tidak ada si Budi, hanya 2 orang ini kawan-kawan. Nah, rekaman CCTV juga memperlihatkan kedua terdakwa sempat mengeluarkan mobil pick up pada malam itu, pada malam kejadian. Pada malam kejadian sempat mengeluarkan mobil pick up. Tetapi tidak jadi. Malam itu tuh tidak jadi. Itu tergambar di CCTV, terlihat di CCTV. Namun, rencana itu diurungkan. Sehingga kendaraan kembali dimasukkan ke garasi. Jadi mobil pickup tadi, malam itu ya, malam kejadian, itu sudah dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, ternyata tidak jadi. Tidak jadi. Kemudian dikembalikan lagi ke mobil pickup itu. Ini. Penyidik menduga mobil tersebut hendak digunakan untuk memindahkan jenazah. Ini nanti ada pertanyaan berikutnya nih Mile. Memindahkan jenazah. Namun, rencana itu urung dilakukan sehingga kendaraan kembali dimasukkan ke garasi. Balik lagi. Sudah dikeluarkan dari garasi, kembali lagi teman-teman. Keesokan malamnya, berarti malam Sabtu berarti ya. Kan kejadian kan malam Jumat. Keesokan malamnya, mobil pick up kembali dikeluarkan. Mobil pick up itu kembali dikeluarkan. Jadi mayat itu disimpan semalam tuh di toko itu. Mobil pickup kembali dikeluarkan dan berhenti di depan toko korban. Nah, itu yang terlihat mobilnya. Bukan aktivitasnya, mobilnya ada di situ. Oke. Nah, ini diduga ketika mobil berhenti di depan toko, ketika mobil berhenti di depan toko, diduga, ini kan nggak kelihatan nih, ini nggak kelihatan. Diduga mengangkut korban ke dalam mobil. Tapi, selang beberapa hari, selang 1 hari, selang semalam, jadi malam kejadian, besoknya baru dipakai mobilnya korban. Yang ada hanya 2 orang ini. Priyo dan Ririn. Udah jelas Pak, bukan dugaan lagi. Loh aku kan ya nggak boleh bilang jelas. Udah jelas itu kan nggak boleh, aku ini nggak boleh. Makanya aku ini bilang dugaan. Oke. Dimasukkan ke sini di mobil itu. Kemudian ini dibawalah ke rumah itu, dikumpulkan. No ya. Artinya teman-teman, di sini kalau ada yang namanya nih ya, yang namanya ketakutan, yang namanya ditekan, nggak bisa. Ini berdua sama-sama teman-teman. Berdua sama-sama dengan
pekerjaan yang sama. Oke. Coba kamu tanya-tanya Mile, supaya aku ini nggak ngomong terus Mile, juga capek Mile. Iya, ini ada Mbak Sela, naik Mbak Sela biar ini. Nah, kan mobil itu saya mau bertanya nih Mister J. Mungkin Mister J bisa menerangkan. Kan mobil itu pada saat malam Jumat itu sempat dikeluarkan gitu kan. Ya, Terus nggak jadi dimasukin lagi ke garasi gitu ya. iya itu yang namanya dikeluarkan, nah namanya keluar. Heeh. Kembalikan namanya masuk. Jadi keluar masuk, begitu Ya, Mile. ya itu kan dikeluarin. Itu kalau pas dikeluarin itu Hmm. udah sampai depan toko atau belum Mister J? Loh kowe malah takon aku, ngaku mau corin kene kok. Oh iya, ya, ya anggaplah itu mobil dikeluarin aja ya, dikeluarin terus masuk lagi. Nah, pertanyaannya ke orang itu, nah yang jadi pertanyaan juga yang di rumah itu apa udah dihabisin apa belum itu? Kalau seandainya Oh belum. nah Oh berarti kan, sudah. ah Oh belum. Oh sudah. bingung Bingung ya. kan? Nah, pasti Ya. kan ke seandainya, Sudah, itu yang jadi begini ini, ceritanya ini begini. Ceritanya ini kalau saya baca ini ya, kalau saya baca ini dihabisi itu toko. dihabisi itu di toko, Mm-mm. oke. Kan tadinya kan bertiga tuh. Mm-mm. Oke. Terus kan aktivitasnya kan nggak kelihatan CCTV kan. Iya. Nah, balik ke rumah ini, balik ke rumah ini berdua. Mm. Berdua inilah langsung masuk menghabisi itu tadi. Nggak kelihatan ya menghabisinya. Selang beberapa saat kemudian dua orang ini mengeluarkan mobil. Paham ya? Tapi Mm. kan nggak jadi. Tapi kan nggak jadi. Nah, mau mengeluarkan mobil itu memang maksudnya mau ngambil mayat yang ada di toko, betul? Mm. Ya, tapi kan nggak jadi. Nggak jadi. Malam berikutnya baru pakai mobil itu dikeluarkan lagi. Ya, Mm. gitu. Wilarodra, kamu dari Indramayu Wilarodra. Nah, kalau kamu tahu kamu jadi host lah. Tapi maaf deh, karena kata-katamu menyinggung hatiku, saya blokir kamu ya. Iya. Halo Wilarodra. Bukannya nggak tahu, inilah namanya entertainment. Itu, gimana sih? Inilah yang namanya entertainment gitu. Oke, terus habis itu besoknya lah baru beraktivitas lagi. Malam berikutnya ngeluarin lagi mobil ya kan. Kemudian ngambil tuh mayat. Jadi mayat itu mungkin sudah kering ya kali ya kalau sudah apa namanya itu berjam-jam kan namanya toh. Ya enggak? Mm. Kalau ada darah misalnya ada darah pada saat itu, tetapi ada yang bertanya, AW, punten Mister Pro siapa? Aku pro korban. Pro korban itu loh, yang 5 orang itu loh saya pro. Itu sadis itu. Siapapun pelakunya, sudah hukum mati aja. Itu sadis. Betul, setuju, Ngono loh. Gimana setuju. sih? Seandainya Ririn memang Ya. pada akhirnya bisa dibuktikan dengan benar-benar ya. Ya hukum hukum saya mendukung hukum mati sesuai pasal yang didakwakan. Iya. Seandainya memang Ririn pelakunya, Iya. otak pelakunya benar, ya saya mendukung gitu loh. Ini Manggolo. Itu jeda berapa hari, Pak? Malam dihabisi, malam berikutnya dipindahkan. Jadi malam dihabisi, malam berikutnya berarti 1 kali 24 jam. Dan dia anehnya lagi pembunuh keji ini, ya pembunuh keji ini. Ririn dan Brio ini ya, dua-duanya yang berkolaborasi ini keji. Karena apa? Masih bisa loh besoknya lagi di situ lagi gitu loh.
Ya nggak? Iya itu dia. Ini siapa yang nulis nih? Wong susah. Aduh, tolong jangan ditulis dirimu wong susah. Tulislah agak-agak keren sedikit lah. Lelaki, perkasa gitu kayaknya. Kamu tulis kok wong susah gimana? Males ngomongnya aku jadinya. Isara. Ini Isara. Ririn sering nonton film kali ya. Hebat strateginya. Ini dua-duanya loh, ini dua-duanya loh. Ini dua-duanya ini, Ririn dan Priyo, ini dua-duanya, Ririn dan Priyo. Tom Yusuf dari Google jelas bahwa CCTV bisa direkayasa. Ya, kamu keberatan aja di sana bilang, sih rekayasa. Ya kan? Itu semua juga harus dibuktikan. Ngatain orang rekayasa juga harus dibuktikan. Beda hari, berarti ngebunuh, ya beda hari. Enggak, satu hari. Tapi yang mayat ini disatukan ke sana itu, ke TKP rumah itu malamnya besok. Saya itu sependapat, ini kan hukuman mati, hukuman seumur hidup, ya, hukuman 20 tahun. Itu Mister T, saya ini sependapat. saya Ya, boleh baca pertanyaan ini dari Makaroni Cheese. Yang mengarang cerita itu pelaku Prio atau pengacara yang baru katanya. oke. Dari siapa? Dari siapa? Makaroni Cheese. Oke, dari Macaroni Cheese. Yang ngarang cerita Prio atau Prio Ririn atau pengacaranya yang baru. nah, pengacara baru yang mana? Maksudnya mungkin Pak Tony. Oke, jadi gini teman-teman. Ini ya, setahu saya, maaf ya, ini saya bilang setahu saya, ini nanti dibilang, narasumber nggak tahu, gimana? Ini setahu saya, itu sudah dibacakan yang namanya bantahan. Bantahan itu sudah dibacakan bahwa Ririn dan Prio menolak dakwaan itu. Sebelum sidang dilanjutkan itu ada bantahan. Nah, ketika eksepsi namanya, ketika eksepsi itu, Tony itu bukan pengacaranya. Padahal kata-kata itu sudah keluar duluan, tapi Tony bukan pengacaranya. Oke ya. Siapa pengacaranya? Masih pengacaranya lah yang lama namanya Ruslandi. Oke. Begitu Mile. Jadi pengacaranya itu belum Tony pada saat pertama kali diucapkan Ya betul. bahwa ada 4 orang, ada nama ini, nama itu. Itu Tony tidak ada di situ. Tony bukan pengacaranya mereka. Yang pengacaranya mereka adalah Ruslandi. Ngono loh, Bile. Ya, kalau itu saya memang mengikuti itu. Udah jelas saya Makaroni Cheese. Ya, enggak, ini teman-teman kan bertanya, jadi kita jawab. Hmm. Ini ada lagi telembuk lembar. Ini telembuk ini apa meneh jeneng kok telembuk ini. Mister apa kayak begitu kan keren ngono loh, kok telembuk ini sudah bagus nih. Ada nulis di sini, Mister Z, gimana telur yang ada di warungnya itu? Nih saya jawab nih, netes kabeh. Loh kok takon telur kok sama saya itu loh, bro. Aneh-aneh malah nanya telur. Karomah Abah Guru Sekumpul. Nah, ini ada guru sekumpul berarti dari Kalimantan ya. Dia bertanya, bagus nih pertanyaannya Abah Karomah. Berarti memang niatnya perampokan. Oke. Kalau memang target si Budi karena hutang, Budi kan sudah dibunuh dulu. Nah, ya kalau itu namanya ada asumsi atau ada apa namanya ya, ada potensi lah. Meskipun
terhadap Budi itu direncanakan. Terhadap pembunuhan terhadap Budi itu direncanakan. Tapi terhadap Haji Sahroni, terhadap Ibu Uis, terhadap dua bocah, itu masuk targetnya atau tidak? Kalau itu benar, habis membunuh kemudian merampok, ya, habis membunuh kemudian merampok, mungkin bisa. Tapi kalau saya nggak sepakat kalau ini secara keseluruhan ini dikatakan sebagai perampokan. Saya tidak sepakat. Harusnya pembunuhan berencana dulu, baru perampokan di sini, subsidiarnya. Kenapa? Karena setelah merencanakan pembunuhan, baru dia merampok. Kenapa begitu? Karena kalau targetnya pembunuhan berencana, itu hanya Budi. Hanya Budi yang ditarget. Tapi kalau ada Sahroni ditarget itu tidak. Makanya itu ada dua hal yang berbeda menurut pendapat saya. Tapi kalau perampokan saja, ya, kalau perampokan saja itu pasalnya beda. Nanti dikira pasal perampokan itu lebih rendah ancaman hukumannya. Tapi kalau pembunuhan berencana itu ancamannya sampai hukuman mati. Tolong teman-teman jangan tanya yang aneh-aneh, masa telurnya gimana, nanti ada minyak gorengnya gimana. Kalau itu ditanya, aku pasti jawabnya nyeleneh, teman-teman. Ya, coba milih, tolong tanyakan telurnya di toko itu gimana? Tanyakan kepada saya. Itu terus ketika masuk ke toko gimana kondisi telurnya, jumlah telurnya, posisi telurnya Mister G? Nah, kan saya tidak tahu toh kalau ditanyakan telur kan. Pasti aku jawab apa? Netes kabeh, menetas semua gitu Nah, kan. kalau Jadinya ya enggak? kalau telur Mister G gimana posisinya? Aku nggak mengarah ke situ. Terus tanya lagi minyak gorengnya gimana? Coba tanya lagi minyak goreng gimana? Ya, terus kalau minyak gorengnya gimana Mister G? Sudah tak pakai goreng ayam. Loh. Nah, satu lagi Mister Jadi G. kalau yang begitu-begitu jangan ditanyakan teman-teman. Satu lagi saya mau nanya. Oke. Kalau telur Mister G gimana posisinya? Telurku masih aman. Masih mengeram loh. Kok kamu pertanyaanmu kok aneh-aneh tuh, Mil? Ya enggak, maksudnya telur di rumah, telur ayam buat masak mie gitu loh. Allah orang ngono we mesti. Aku sampai nengok ke bawah tadi gini yo. Aku pikir masih aman nggak ya gitu. Wah, kamu ini loh. Aduh, mana ini? Oke ya, saya lanjutkan lagi teman-teman ya. Nah, artinya apa di sini? Artinya dari CCTV ini ya, artinya dari CCTV ini hanya dua orang ini. Ini apa ini? Dua orang ini. Ya bagi hakim ini sebagai petunjuk. Ya kan? Bagi hakim ini sebagai petunjuk, tetapi tidak menjadi alat bukti petunjuk yang sah. Karena apa? Tidak dijadikan sebagai bukti. Ya, kalau sebagai bukti berarti cara memperolehnya harus sah, kemudian ada orang yang meneliti, keabsahan orang yang meneliti, kemudian dipaparkan di ini pada menit sekian 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 gitu. Ya. Jadi menurut saya meskipun bukan menjadi alat bukti, tetapi hakim sudah bisa menyimpan bahwa ini adalah petunjuk, bahwa pelakunya dua orang ini. Saya mengatakan sedikit atau besar atau kecil, dua-duanya itu saling berperan. Besar atau kecil, dua-duanya saling berperan. Mau Ririn yang mengeksekusi, Priyo berperan. Mau Priyo yang mengeksekusi, Ririn berperan. Jadi dua-duanya ini saling berperan. Besar atau kecil, peranannya ada terhadap perbuatan itu.
Artinya apa? Ya sudah, dua orang ini kalau yang sesuai dengan CCTV. Karena benar itu, karena sudah dipastikan bahwa tidak mungkin bisa dilakukan sendirian. Makanya ini tebakan saya kemarin ada di Daviti saya, kemungkinan yang paling ringan dulu ya, yang paling ringan dulu, karena ini kan pembunuhan berencana. Oke, tadi kan sudah dibahas ya, pembunuhan berencana. Artinya pembunuhan berencana itu dua-duanya memiliki menstrea. Ada menstreanya dua-duanya, ada niat. Kemudian dua-duanya ini terancam hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun. Bisa jadi Ririn berat, ya, Ririn berat, siapa namanya, Priyo mungkin di bawahnya. Ya kalau ini hukumannya hukuman mati, bisa jadi ini hukuman seumur hidup. Bisa jadi, ini saya bilang bisa jadi ya, nanti dibilang, wow, 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 gitu. Ini bisa jadi. Ririn hukuman mati, Priyo seumur hidup. Bisa jadi Ririn hukuman mati, Priyo 20 tahun. Bisa jadi Ririn hukuman mati, Priyo hukuman mati. Bisa jadi. Kenapa bisa begitu katanya? Ya jangan, ini kan namanya bisa jadi. Gitu loh ya. Silakan, Mel. Ini kalau kalau saya meyakini bahwa ini positif pembunuhan berencana. Kenapa saya katakan pembunuhan berencana? Inti daripada pembunuhan berencana ini sudah terbukti teman-teman. Ada orang mati dah pembunuhan itu. Kapan rencananya? Nah, itu yang dijadikan pertanyaan sekarang ini teman-teman. Mel, Betul. Mel, Ya, Mr. Ji. perencanaannya ini yang perencanaannya inilah yang harus dibuktikan gitu loh, Mel. Iya. Nah, sekarang kalau tanggal 28 itu ada orang dibunuh ya, Mel. Tanggal 2 kan tanggal 28 tuh dibunuh kan? Mm-mm. Kalau palunya itu dipotong tanggal 24, itu artinya apa, Mel? Sudah direncanakan. Nah, itu hakim pasti akan ke situ, Mel. Betul. Nah, kalau Ya, kalau tidak saya penting itu. kalau saya berpikirnya gini, bisa jadi ya, kalau makin kesini kan makin berbelit ya, Mr. Zia. Bisa Walah, itu kalau keterangan di ya, TikTok mah biasa, Mel. Ayo terus. bisa jadi yang diceritakan dari awal itu bahwa ketemu Aman Yani di Kulcim itu pun juga memang sudah sebuah perencanaan juga, Mr. Ji. Jangan-jangan kalau sampai saat ini Aman Yani tidak bisa ditemukan atau belum ditemukan, bisa jadi cuma di Kulcim itu cuma dia orang berdua, karena kan yang datang ke Kulcim kan dia berdua gitu loh, Mr. Ji. Mel, Ya, Mr. Ji. cek Mel, aku mau nelan dulu, Mel. Ngombe. Ini kasih saking semangatnya tuh kadang-kadang mulut saya masih ada makanannya itu, saya pengen ngomong. Nih, Mel, begini Mel. Kamu ngomong apa tadi ya? Ya, kalau yang di Kulcim itu loh, Mr. Ji, kan kata ada Aman Yani bertiga. Oke. Mel. Gini Mel. Teman-teman harus tahu dulu teman-teman. Ini ancamannya hukuman mati. Orang tidak mau dihukum mati itu tidak mau. Percayalah tidak mau. Karena dia tidak mau, maka mencari alibi. Mencari alibi cerita yang tidak ada diada-adakan, itu namanya cerita. Nah, alibi ya,
Kan terdakwa boleh kan membuat alibi? Boleh. Tetapi harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kalau nggak bisa membuktikan, berarti terdakwa tidak dapat ya membuktikan alibinya. Boleh, Mil. Orang tuh menghindar tuh boleh. Ngelak itu boleh. Ya, boleh namanya ngelak. Namanya orang hukum, saya mau dihukum mati nih, piye caranya kan? Bagaimana cara saya menghindar supaya hukumannya tidak hukuman mati. Ya kan? Ya enggak? Ya, Mr. Ji. Ya, supaya nggak jadi hukuman mati itu seperti apa? Saya limpahkanlah kepada orang-orang. Aku disuruh kok sama si Sela, aku disuruh kok sama si Pak Ijo, aku disuruh sama si siapa namanya itu? Saddam Hussein. Jelita. 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 Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh. Jadi ketika orang mencari alibi itu sah-sah saja, Mil. Masalahnya hakim kan tidak bodoh, Mil. Pasti coba, Mil, kamu kira-kira sebut nama orang yang tidak ada dalam hidupmu, sebut. Juminten. Nah, saya langsung bertanya, kalau orang ngarang kan kelihatan. Juminten itu bapaknya siapa, Mel? Misalnya saya ngarang nih ya. Bingung lah, Mel. Bingung kan? Terus satu lagi, itu alamatnya di mana Juminten? Cantik enggak? Anaknya piro? Semok enggak? Bingung kamu kan? Itulah cara menanyakan orang ketika orang yang disebut itu tidak ada. Coba kamu ceritakan tuh Juminten. Ini contoh aja ya teman-teman, contoh. Itulah yang namanya sah. Kamu membuat alibi itu sah. Nah, kalau kalau alibimu itu kamu ceritakan kepada orang lain itu akhirnya kamu mampu mempengaruhi orang lain itu, ya kan? Itulah tujuanmu, Mel. Tujuanmu adalah membuat orang lain terpengaruh, ya nggak? Oke. Namanya itu sama juga banyak kok di sini tuh penipu-penipu kan begitu. Bagaimana dia mempengaruhi, kemudian kalau ada orang terpengaruh, itulah tujuannya. Gitu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Bu Jelita. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Z, Bang Mile. Jadi Jelita. siap. Ya, malam Mbak Jelita. Kamu sudah tahu kabar hari ini? Kabar seputar persidangan kah, Mr. Z? Betul? Tentang CCTV yang diperlihatkan di meja hakim? Ya jelas lah, nggak mungkin saya CCTV kamu sedang di rumah, kan nggak mungkin. Ya, Maksudnya tidak dipublish CCTV-nya, hanya hakim, jaksa, pengacara itu sama terdakwa gitu kan, Mr. Z? Ya. Sekarang saya pengen tanya, apa penjelasan di luaran tentang CCTV itu? Oh, penjelasan di luaran itu tentang CCTV di mana pada saat itu terlihat Prio dan Ririn menggotong terpal pakai bambu dan ditaruh di pickup, kurang lebih begitu. Mengenai isi CCTV-nya ya, itu kayaknya dari penjelasan yang di persidangan itu kalau nggak salah. Begitu bukan yang Mr. Ji maksud pertanyaannya? Ya, itu yang saya maksud. Ada memang signifikan begitu dengan bambu pakai terpal gitu, ada.
Iya, kan gini Mister Z, kalau ini Jangan ditambah-tambahin. siap Jangan siap. ditambah-tambahin. Yang di CCTV itu yang diceritakan di luaran itu apa? Adanya apa dulu kan begitu kan? Iya, ya Jadi yang saya tangkap siap sih. hmm, adanya siapa di situ gitu? Yang terlihat di situ siapa? Yang terlihat Prio dan Ririn katanya. Budi juga almarhum kalau tidak salah tuh pertama Budi Oh, ke toko, terus ada Prio, terus disusul oleh ada Ririn, disusul oleh Prio pakai motor gitu kan. ya Prio pakai motor, Ririn jalan kaki ya. Berbarengan dengan almarhum Budi. Suaranya Nah, soalnya kurang kurang keras, Mister. Kalau buat saya ya, kurang kurang Mile, jelas. suaranya Mile. Enggak, suara di persidangan itu yang itu ngejelasin itu loh, Mister. Kalau buat saya ya, mungkin HP saya yang butut kali ya. Enggak, Mile aja biar menjelaskan Mile, Ya, tapi silakan suaramu Bang agak Mile. dikerasin Mile. Mile kan Dalam laki-laki, suaranya harus kenceng lah. ya kalau menurut keterangan tadi tuh di persidangan kalau tidak salah ya, nanti Mister Ji koreksi lagi. Jadi pada malam tersebut Budi keluar ke toko, jalan ke toko, diikuti oleh Ririn dan disusul oleh Prio menggunakan motor. Selang beberapa jam kemudian, yang terlihat di CCTV hanya Prio dan Ririn kembali ke rumah. Lalu mobil tersebut dikeluarkan untuk mengambil korban lah istilahnya. Tapi tidak jadi. Kembali lagi mobil tersebut masuk ke garasi. Pada esok malamnya baru mobil tersebut diambil lagi, dibawa lah jenazah Budi tersebut untuk dikuburkan lah ya, bareng bersama korban-korban lainnya, termasuk Eis, Pak Syaroni beserta kedua anak Eis gitu. Itu sih yang saya tangkap tadi Mr. Z. Ya, tapi jadi nggak hari itu? Ya, tidak jadi diambil mayat Budi pada hari kejadian itu. Esok malamnya, bukan di tanggal 28. Berarti kan kalau kejadian tanggal 28 berarti tanggal 29 malam. Ya, nggak jadi berarti. Terus hari berikutnya, Hari berikutnya baru diambil. terus Nah, diambil melalui masuk melalui pintu garasi itu, pintu samping. Karena mobil kalau tidak salah berhenti di samping gerbang itu untuk masuk pintu samping gitu Mr. Ji kalau tidak salah. oke, oke. Kita sapa dulu nih. Kita sapa dulu ada Tom Yusuf. Selamat malam Tom. Selamat malam Bang Tom Yusuf. Selamat malam Om Bang. Selamat malam Malam. Azi. Selamat malam Pak Mil. Ya, Selamat malam Warung Rakyat sama apa nih Karomah Abah. ya. Karomah Abah di mute dulu Karomah. Silakan langsung narasi aja Pak Tom. Ya, gini Pak Si. Jadi kalau kita bicara mengenai CCTV, ini kan apa eh, topiknya adalah CCTV. CCTV itu ternyata bisa direkayasa, sangat mungkin direkayasa, dimanipulasi. Jadi ini sih saya bicara di Google ya Pak. Jadi pengetahuan dari Google, bukan dari saya sendiri. Jadi ada pemotongan, penggabungan video, bisa memanipulasi kecepatan dan distorsi, teknologi deepfake, AI ya. Terus mengganti video dengan looping dan inject. Itu bisa. Terus mengubah metadata atau timestamp. Oke.
Itu ada keterangannya kok kalau Oke. kita bicara di Google. Nah, bagaimana cara pembuktiannya bahwa sesuatu Itu di mute. Nah, Udah di mute, bagaimana dinyalakan lagi. bagaimana cara kita memastikan apakah sebuah rekaman CCTV itu asli atau sudah direkayasa? Biasanya diperlukan investigasi digital forensik, ahli forensik Ya, digital gitu loh ya. Jadi karena topiknya itu saya coba cari di Google karena saya sendiri nggak mengerti ya gitu. Tapi ternyata bisa gitu loh. CCTV itu dimanipulasi, bisa direkayasa ya. gitu dengan ahli AI ya, AI atau ahli forensik dan lain-lain. Dan kita tahu kepolisian kita itu kan jago-jago banget gitu loh. Jadi bukan polisi-polisi bego gitu. Polisi jago lah kalau menurut saya gitu loh. Itu nomor Hmm. satu. Nah, nomor duanya adalah ini sih menurut saya ya, gitu. Bagaimana Boleh. mungkin dua orang yang namanya Prio dan Ririn mengebola mengatakan sesuatu pada saat dia pertama kali ketemu sama Pak Tony pengacara dengan santainya dan dengan rileksnya dan dengan benar-benar tidak ada tekanan membicarakan sesuatu peristiwa yang kelihatannya memang dialami oleh si Prio. Kok bisa Hmm. ya gitu loh. Kalau ini semuanya rekayasa dari Prio atau Ririn, saya sih salut. Mereka berdua tuh hebat berarti. Mereka itu adalah penyusun skenario yang canggih karena bisa melibatkan orang-orang yang nggak jelas bagi kita. Ada Aman Yani lah, ada Yoga lah, ada macam-macam. Nah, kalau dia bisa bicara begitu dengan skenario mereka berdua atau skenario Prio sendiri, waduh, itu canggih sih Pak. Bagi saya canggih. Karena apa? Karena saya nggak bisa, saya sendiri pribadi nggak mungkin bisa bicara skenario tersebut kalau saya tidak mengalami peristiwa tersebut. Itu loh. Itu sih menurut saya. Ya masalah salah atau benar saya nggak tahu. Tapi intinya kalau saya jadi mereka, nggak mungkin saya bisa menceritakan sesuatu yang mendadak memunculkan nama orang-orang yang nggak jelas gitu. Saya mesti ngarang nih orang siapa nih. Oh, Mr. Z. Oh, Mr. Z terlibat. Terus siapa lagi nih? Pak Mile terlibat. Pak Warung Rakyat terlibat. Lah, kenal juga enggak misalnya. Tapi saya bisa mengarang cerita itu dengan fasih dan eh, kayak nggak ada tekanan gitu loh. Kayak santai aja gitu. Santai dan gimana ya? Kalau saya lihat wawancara pertama Pak Tony dengan mereka berdua, itu sih nggak karangan sih kalau menurut saya. Itu memang apa yang dilihat oleh Prio, ya, bukan Ririn. Tetapi apakah itu benar? Kalau itu salah, wah jago nih orang berdua. Jago menurut saya. Keren. Keren ya, tapi jahat gitu. Keren tapi jahat. Bisa membuat skenario seperti itu. Gila sih kalau menurut saya. Karena saya nggak kepikiran ya melibatkan orang yang nggak jelas gitu loh. Nggak jelas nih. Oke, Aman Yani itu adalah omnya si Ririn. Tetapi yang tiga lagi, ada Joko, ada siapa Hardi, dan siapa tuh? Yoga. Kok bisa ada ya karangan cerita ini gitu loh. Ini kan kayak karangan. Kalau itu benar-benar mereka karang berdua. Itu sih menurut saya Pak Si. Terima kasih. Oke, oke teman-teman. Tadi Bang Tom Yusuf ini menyampaikan bahwa yang namanya CCTV itu bisa saja dimodifikasi. Bisa, benar bisa. Bisa saja dimodifikasi, tapi bukan masalah, bukan kasus ini nih ya, bukan kasus ini ya. Ini cerita secara global lah. CCTV bisa dimodifikasi.
mau disandingkan, mau dipisahkan, kemudian mau dihilangkan, mau digabungkan, kemudian bagaimana pencahayaan, itu bisa, semua bisa. Itu benar, itu benar. Sekali lagi, tidak di kasus ini dulu ya, saya nggak bercerita spesifik di kasus Indramayu ini ya. Nah, terkait dua orang yang ada di CCTV itu, yang katanya ada Priyo, ada juga Ririn, bahkan ada Budi almarhum pada saat itu. Nah, apakah itu salah satu rekayasa? Apakah itu salah satu bagian dari modifikasi? Tentu saja saya tidak bisa mengatakan itu, kawan ya. Oke. Benar itu tadi bahwa yang namanya CCTV itu harus memiliki nilai keaslian. Kalau dalam bahasa hukum tuh originalitas, nilai keaslian. Makanya terhadap CCTV perlakuannya itu beda. Terhadap CCTV itu perlakuannya beda. Banyak orang ketika CCTV itu kemudian dipindahkan ke laptop dipindahkan ke flash disk dipindahkan ke CD, nah, itu juga sudah mengalami distorsi. Makanya dalam persidangan selalu diingatkan bagaimana keabsahan terhadap alat bukti yang ada di persidangan. Oke, benar tuh. Nah, saya tidak sedang membahas mengenai CCTV yang ada di Indramayu. Nah, sekarang adanya Priyo dan Ririn juga Budi dalam CCTV itu, apakah bisa ahli gitu kan nantinya, ahli menjelaskan apakah itu dijamin originalitasnya, keabsahannya, keasliannya. Saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ada gambaran bagi hakim tadi bahwa dalam CCTV itu ada dua orang ini, yaitu Ririn dan Priyo. Oke, siapa yang berhak memberikan pemahaman atau memberikan penjelasan? Yaitu ahli digital forensik. Jika barang yang original itu tadi dilakukan pemeriksaan melalui alat yang namanya digital forensik, ahli forensik lah yang akan menyampaikan itu. Ini ya Bang Tom Yusuf, benar tuh harus ada diucapkan oleh ahli forensik. Tadi disampaikan juga sama Bang Tom Yusuf terkait dengan adanya narasi yang disampaikan oleh Ririn dan Priyo kepada Tony. Kalau apa yang disampaikan itu tidak ada kejadian yang sebenarnya, artinya ngarang. Kalau ngarang artinya fiktif. Kalau fiktif artinya itulah cara bagi mereka untuk menutupi yang sebenarnya. Sehingga kalau karangan itu diucapkan tapi kejadiannya tidak ada, artinya orang yang ngarang itu cerdas, Pak. Betul kan? Orang yang ngarang itu cerdas banget. Ya, mungkin memiliki nilai intelektual tinggi untuk porsi ngarang. Tetapi ngarang itu pun tidak langsung kita percaya, Pak Tom. Harus juga dibuktikan. Karena ngarang itu bagian daripada tujuan menghindarkan dirinya dari hukuman mati. Yang ngarang siapa? Kalau saya melihat yang ngarang ya orang dua ini. Kalau itu karangan ya, Oke. Ada nama yang dimunculkan. Tadi Bapak bilang ada nama yang dimunculkan. Namanya Aman Zani. Jujur Pak, sampai sebelum ini nama ini disuarakan, Aman Yani itu nggak ada namanya. Bahkan kita semua tidak tahu siapa Aman Yani.
Tapi syukurnya itu disebutkan. Syukurnya disebutkan mungkin, saya tidak tahu ya, mungkin tidak ada nama lain yang bisa diucapkan, hanya itulah kenalan-kenalannya yang membuat jadi cerita itu. Oke, katakanlah disebutkanlah Aman Jani. Siapa Aman Jani? Mungkin teman-teman tidak ada yang tahu tadinya ya kan? Ternyata diurut-urut ternyata omnya dia sendiri. Siapa omnya ini? Ternyata meninggalkan istrinya. Siapa orang ini? Ternyata pensiunan BJB. Siapa ini? Ternyata selama 10 tahun tidak pernah menghubungi. Ternyata tidak pernah menghubungi keluarganya. Gitu. Karena itulah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak ada menjadi dicari. Kemudian ketika karangan itu nilainya gimana? Ketika karangan itu tidak bisa dibuktikan, ya namanya fiksi. Karena tidak ada buktinya kan. Meskipun Tony menyampaikan apa yang disampaikan selama ini, ya itu bagian daripada tugas Tony untuk menghindarkan kliennya dari hukuman ini. Yang penting bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan namanya fiktif, fiksi. Benar itu Pak, benar Pak. Jadi sudah terjawab semua yang Bapak sampaikan tadi, bahwa namanya CCTV itu bisa dikarang, bisa bisa dimodifikasi, bisa. Nah, itu tidak menjelaskan tentang kasus Indramayu. Nah, berkaitan dengan kasus Indramayu, apakah yang kan kalau nggak salah dijelaskan di laptop yang terletak di meja hakim. Kalau di laptop artinya dari flash disk. Kalau dari flash disk berarti berasal dari hard disk. Kalau berasal dari hard disk artinya ada yang real kan, ada yang original. Nah. Kalau bukan original, ya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Hanya bisa sebagai petunjuk hakim untuk mengambil keputusan. Begitu Pak Tom Yusuf. Mr. Z izin menambahkan boleh Mr. Z? Ya, terima kasih, silakan. Mr. Z. Menanggapi dari narasinya Bang Tom ini, ya, melengkapi lah mungkin ya. Dari Mr. Z tadi saya tertarik dengan kalimat cerdas. Apabila orang yang benar-benar menskenariokan, terlepas dari itu benar atau tidaknya, Mr. Z menggambarkan bahwa orang ini adalah orang cerdas dan berintelijen tinggi. Saya sepakat Mr. Z. Berintelektual tinggi. Saya sepakat Mr. Z. Tapi saya punya tambahan lagi, dan licik. Ya. Licik kalau menurut saya. Cerdas dan licik. Lalu kemudian mengenai CCTV yang ada di persidangan tadi, saya juga sepakat. Ini di luar daripada kasus ya, kesepakatan ini, bahwa CCTV itu bisa dimanipulasi, bisa dengan teknologi AI dan lain-lain, karena yang mengetahui ya orang-orang yang ada di situ. Kita juga pernah punya kasus, kalau nggak salah waktu itu kasusnya Ibu Sri Mulyani, ketika dia jadi menteri juga kan dia digunakan AI kan, kalau nggak salah dia pernah dipakai penggunaan AI yang akhirnya menimbulkan emosional daripada netizen kan. Nah, lalu mengenai CCTV ini, kembali ke CCTV yang ada di laptop di depan meja hakim ya Mr. Z. CCTV itu kapan ya diambilnya? Sementara kan ini sudah waktu berbulan-bulan, dan teringat saya akan keterangan Pak Tony ketika CCTV itu depan rumah tukang bangunan itu mau diminta, tapi bilangnya sudah tertimpa-timpa gitu. Cuman sekarang CCTV sekian bulan yang lalu tapi bisa didapatkan. Nah, apakah CCTV ini tuh sebenarnya diambil dari sebelum-sebelumnya? Ini yang kita nggak tahu ini kan, karena persidangan tuh keluarnya nggak lengkap ya, karena memang peraturannya mungkin ya. Jadi
Kapan CCTV ini ada? Seharusnya kalau CCTV ini ada pada zaman itu atau pada waktu itu, sudah terungkap sejak dulu dan akan ada di dakwaan bahwa pembunuhan di TKP-nya locus tempus namanya kalau bahasa itunya ya Mister Ya. Lokasinya TKP-nya tuh ada di 2 tempat. Sejak dulu sudah diketahui ada di 2 tempat. Kalau ini diambil dari dulu ya Mister. Tapi kalau diambil Ya. sekarang, ya itu yang kita bingung. Apakah diambilnya dari posisi mana? Terus apakah itu CCTV nggak ketimpa-timpa? Sekali lagi sama kapasitas CCTV-nya. Ini berkaitan sama kapasitas CCTV-nya ya. Itu. Lalu kemudian untuk yang dibilang memanipulasi, sebenarnya ya memang yang menyatakan itu manipulasi atau tidak itu ada ahlinya yang berhak mengatakan itu. Kita nggak bisa berhak mengatakan itu. Tapi saya punya sedikit pengetahuan daripada kasus-kasus yang pernah saya ikuti berkaitan dengan CCTV. Biasanya ahli itu akan memaparkan CCTV itu ada FPS namanya, frame per second. Itu nanti kan ada keterangannya berapa frame per second. Ada 30 frame normalnya ya, tapi ada yang lebih. 30 frame per second, 30 fps. Artinya dalam 1 detik itu dia akan menampilkan 30 frame. 30 frame itu bisa dibuka tuh, dijabarkan satu-satu framenya. Nah, kalau ada 1 frame dalam 1 detik hanya ada 29, artinya itu ada pengurangan CCTV atau dipotong. Tapi kalau CCTV itu frame itu ada 31, 32, 33, artinya ada sisipan di situ. Nah itu. Nah tapi ini kembali lagi ininya ahli ya. Nanti. Lalu kemudian mengenai keterangan Prio yang tadi kita bahas itu Mister keterangan Prio. Saya entah ya, kalau masalah benar atau tidaknya itu karena saya bukan bagian dari mereka, jadi saya nggak tahu. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Tetapi kalau menggunakan insting, ya entah ini animal instinct atau apa, saya meyakini karena perkataan Prio itu flow like water. Saya ulang-ulang itu Mister, saya ulang lagi. Tapi ada satu bagian yang kelihatannya ya itu sangat amat genuine. Yang diceritakan oleh Prio bahwa Prio itu menceritakan seperti sekali lagi, seperti hampir mirip seperti orang yang bercerita dengan keadaan aslinya. Di bagian mana? Di bagian ketika dia mengikat kaki korban. Kenapa saya bilang di bagian mengikat kaki korban? Karena detail Prio itu menjelaskan kenapa dia mengikat. Kenapa dia mengikat? Karena kakinya itu menendang-nendang meja. Dan dia menjelaskan di situ juga ada meja. Ada meja. Artinya, kalau orang yang buat cerita itu, dia tidak akan menceritakan sedetail itu, Mister. Kembali lagi, kalau ini karangan mereka berdua, atau karangan siapapun, seperti yang Mister bilang, dia orang itu cerdas dan intelijen ya Mister intelijen tinggi. Karena sangat amat detail sampai pergerakan dari kaki si korban sebelum diikat itu diucapkan, bahkan pengambilan tali kemudian diikat, dan kenapa diikatnya pun dikatakan karena kakinya itu biar nggak nendang meja terus gitu. Jadi demikian Mister kalau menurut saya Mister. Ya. Oke, saya uraikan dulu ya. Memang bisa, ketika ini bisa dianggap sebagai petunjuk hakim ya. Apalagi kalau kita ini kan orang luar ya. Kita ini kan disajikan. Oke, terkait dengan CCTV